Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Milan Bima Kausar dengan NIM 21101111, Reviana Davitri NIM 21101112, dan Yusril Ardanis dengan NIM 21101114. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami terkait pembuatan Gantt dan network planning berdasarkan proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Legok untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek telematika yang diampu oleh Bapak Dr. Arifin Hikmatur Rahman STMT. Adapun pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yaitu pertama definisi dan tujuan, di mana pada pembahasan pertama ini akan menjelaskan terkait pengertian atau definisi serta tujuan dari Gantt dan network planning. Kedua, Gantt. Pada pembahasan kedua ini akan membahas mengenai Gantt dari proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Legok. Ketiga, network planning. Pada pembahasan ketiga ini membahas mengenai network planning dari proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Legok. Terakhir, kesimpulan. Pada pembahasan yang terakhir ini membahas mengenai penutup atau simpulan pembahasan yang telah dibahas. Pada pembahasan yang pertama ini yaitu membahas mengenai definisi 1. Pertama, definisi Gantt chart. Gantt chart adalah bagan batang horizontal yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dan tugas atau cara terkait proyek selama siklus proyek. Jadi, bagan Gantt chart bagan dapat digunakan untuk menggambarkan lini masa proyek dan tugasnya. Bagan ini memberi tim ikhtisar visual tentang jadwal proyek milestone yang akan datang dan lini masa proyek secara keseluruhan. Yang kedua, definisi network planning. Network planning adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwal, dan mengawasi aktivitas pekerja suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram, di mana adanya network planning ini akan membantu dalam kemajuan proyek. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan dari adanya Gantt chart. 1. Membantu dan mengelola proyek yang kompleks. Jadi semakin besar proyek, semakin banyak tugas yang harus dikelola. Bagan Gantt dapat membantu manajer proyek memvisualisasikan proyek dan membagikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Yang kedua, membantu dependensi tugas. Penundaan proyek itu wajar. Bagan Gantt membantu manajer proyek mengotomatiskan dependensi tugas dan ini memastikan fase atau tugas berikutnya tidak akan dimulai sampai yang sebelumnya selesai. Untuk yang ketiga, melacak progres proyek. Bagan Gantt memungkinkan Anda untuk memantau progres dan milestone sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan rencana proyek jika diperlukan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan network planning. 1. Perencanaan suatu proyek kompleks. 2. Scheduling dan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. 3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. 4. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. 6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Pembahasan berikutnya mengenai Gantt chart berdasarkan proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Legok. Tahap pertama pada Gantt chart ini kami mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan terlebih dahulu, di mana terdapat 7 tugas utama dengan masing-masing tugasnya memiliki subtugas yang lebih spesifik. Aktivitas-aktivitas ini itu diambil berdasarkan WPS yang telah dibuat sebelumnya, di mana untuk tugas pertama yakni persiapan terdapat 5 subtugas, desain infrastruktur terdiri dari 3 subtugas, integrasi water sensitif memiliki 2 subtugas, pengembangan terdiri dari 3 subtugas,
pengujian dan evaluasi terdiri dari 3 subtugas, peluncuran terdiri dari 2 subtugas, dan yang terakhir perawatan serta pemeliharaan terdiri dari 3 subtugas. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melaksanakan proyek ini yakni selama kurang lebih 4 bulan, terhitung dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023. Setiap batang horizontal dalam bagan Gantt chart ini akan mempresentasikan tugas dan panjang setiap batang akan mempresentasikan waktu yang dibutuhkan serta langkah atau tugas tersebut. Selanjutnya, pada network planning, pertama ada task, yang merupakan kode guna memudahkan pembuatan diagram nantinya. Kode-kode tersebut mempresentasikan tugas-tugas yang dideskripsikan pada kolom kedua. Terdapat juga kolom estimasi untuk mengetahui lamanya suatu aktivitas yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah predecessor atau tugas pendahulu. Sebelum menjalankan tugas yang diinginkan, pada network planning, setiap subtugas memiliki waktu mulai dan waktu berakhirnya proyek masing-masing. Semakin lama waktu berakhir dari suatu tugas proyek, maka semakin berat pekerjaannya. Sebagai contoh, tugas yang paling lama dikerjakan pada proyek pembangunan water sensitif ini adalah bagian implementasi komponen elemen dan konsep, di mana hal itu dikerjakan selama kurang lebih 14 hari. Hal ini diterapkan guna kualitas dari infrastruktur yang dibuat lebih maksimal. Selanjutnya adalah diagram pada network planning, di mana diagram yang digunakan adalah AON atau Activity on Node. Dikarenakan aktivitas dalam suatu proyek direpresentasikan dengan sebuah node, pada proyek ini terdapat 21 subtugas yang akan dijalankan dengan kode aktivitas, estimasi, serta predecessor atau ketergantungan yang berbeda-beda juga. Di mana aktivitas dalam proyek tersebut terdapat yang dikerjakan secara beruntun dan secara bersama-sama. Jika predecessor dari tugas tersebut sudah dikatakan selesai. Sebagai contoh, dapat dilihat pada diagram kode F hingga kode C, yaitu F, G, H, I, J, menggunakan teknik beruntun. Dan sebagai contoh yang menggunakan teknik bersama-sama adalah kode B. Jadi, kode B itu tidak akan dijalankan selama kode A belum selesai. Namun terdapat pula yang tugas membutuhkan lebih dari satu predecessor. Sebagai contoh yaitu kode N, di mana kode N tidak akan dijalankan apabila kode K, L, dan M belum selesai. Ya, untuk pembahasan yang terakhir yaitu penutup pembahasan mengenai kesimpulan. Terdapat 4 hal yang dapat disampaikan antara lain. Yang pertama, penggunaan Gantt chart dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memudahkan dalam pengerjaan beberapa subtugas proyek agar terlaksana dengan tepat dan baik. Kedua, pada proyek pembangunan water sensitif pada kali ini arus desa Legok memerlukan tahap tugas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga, network planning dapat dijadikan sebagai jalan untuk membantu proyek dalam memetakan tata urutan tugas di dalam suatu. 4. AON dapat digunakan untuk membantu memetakan dan mengkoordinasikan aktivitas pada sub-tugas proyek. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.